Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang paket ketiga dari TKA Matematika SMP ya. Seperti biasa, kalian semua memahami dulu soalnya, kemudian kita bahaskan. Silakan. Ya, baik ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan terkait dari soal ini. Tapi sebelum saya bahaskan, teman-teman, saya berharap kalian mensubscribe terlebih dahulu channel ini ya. Dan tentunya memberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel Ruan Tentor. Oke, coba diperhatikan ya. Soal nomor 21 di sini, perhatikan bangun ruang berikut ini ya. Ini ada kerucut, kemudian ada tabung. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Oke, kita cari satu-satu ya. Yang pertama di sini adalah volume kerucut apakah 100 pi cm pangkat 3. Ingat kembali apa rumus dari volume kerucut? Rumusnya itu kan, ya volume kerucut sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Atau luas alasnya ini kan luas lingkaran, pi r kuadrat. Jadi sepertiga pi r kuadrat dikali T. Sepertiga dikali pi-nya tidak perlu kita ganti ya, karena di jawabannya di sini memuat nilai memuat pi saja ya. Ini R-nya di sini berapa? Ini kan diameternya 10, berarti kalau jari-jarinya itu bagi duanya, 10 per 2 itu dapatnya 5. Nah, jadi 5 kuadrat atau 5 kali 5 dikali tingginya. Tingginya belum ada ternyata, pemirsa. Ini kita cari dulu tingginya. Ini kan 13. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, cari tingginya di sini. Coba kita coret-coret ya di sini, berarti T kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi dengan sisi alasnya dikuadratkan. 13 kuadrat ini 169 dikurangi dengan 25. Jadi T kuadrat sama dengan 144. T-nya dapat akar dari 144 jadinya 12. Oke, bisa ya? Nah, berarti ini T-nya 12. Kita boleh coret-coret manja ini. 12 dengan 3, 12 bagi 3 dapatnya 4. Berarti kita tinggal kalikan. 5 kali 5, 25. Bentar. Berarti dikali 4 dapatnya 100 pi. Betul atau betul? Ini betul ya. Oke, kemudian yang berikutnya. Volume tabung kurang dari 200 pi. Coba kita cari ya. Volume tabung itu rumusnya pi r kuadrat dikali T. Pi-nya tetap ini R-nya 5, berarti 5 dikali 5. Tingginya adalah 9. Berarti 5 kali 5, 25. Dikali 9 dapatnya 225 pi. Ya, ini kita tulis dulu ya. Seperti ini. Nah, betul atau betul ini? Ini kan kurang dari 200, berarti salah ya. Ini malah lebihnya. Jadi ini kita silang. Yang berikutnya selisih volume tabung dan kerucut adalah 125. Maksudnya ini diperkurangkan saja ya. Jadi 225 dikurang 100 ini dapatnya 125 pi. Volumenya ya selisihnya ini 125 pi, betul ya. Kemudian volume bangun ruang gabungan ditambah berarti 225 ditambah dengan 100 dapatnya 325. Di sini 350. Jadi ini salah. Oke, bisa dipahami ya untuk nomor 21. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Next nomor 22. Silakan. Ya, langkah yang pertama yang dicari dulu adalah berapa persen kalau basket. Ya, ini kalau siku-siku, teman-teman semua, kalau siku-siku itu berarti sama saja dengan 25%. Ini sudah ketentuan ya. Kalau setengah lingkaran itu 50%. Itu kan kalau satu lingkaran jadinya kan 100% ya. Jadi kalau seperempat begini, siku-siku itu kan seperempat. Itu berarti seperempat dari 100 dapatnya 25. Nah, berarti kita cari dulu berapa persen kalau basket. Basket ini total semuanya kan 100% ya. Seperti ini. Dikurangi dengan, kita mulai dari futsal, ini 28. Dikurang lagi dengan renang, 25%. Dikurangi lagi dengan voli, 21%. Dikurangi lagi dengan tenis meja, 10%. Berapa ini anak-anak?
dapatnya ini 16%. Nah, di sini kan dikatakan banyaknya murid yang mengikuti ekstrakurikuler basket itu adalah 48 orang. Nah, manakah pernyataan berikut ini yang benar mengenai banyaknya murid yang mengikuti ekstrakurikuler selain basket? Berarti kita cari satu-satu. Nah, biasanya kalau soal seperti ini, teman-teman, itu adalah ini menyerupai dengan soal perbandingan senilai. Ya, jadi kalau misalkan ini kan 16% basket. Ya, 16% itu setara dengan berapa di sini tadi? 48 orang, bukan 48% ya. Ini 28 orang. Ya, seperti ini. Nah, artinya 1%-nya ini, setiap 1%-nya ini setara dengan 48 dibagi dengan 16. Itu 3 orang. Bisa dipahami ya? Nah, artinya tinggal kita cari, misalkan kalau voli. Voli itu kan 21, berarti 21% dikali dengan 3 dapatnya 63 orang. Nah, ini benar. Ya, seperti itu caranya terus ya. Kalau tenis itu kan 10%. Jadi 10 dikali 3 itu dapatnya 30. Nah, ini salah. Tidak sama ya. Kemudian futsal. Futsal itu 28. 28 dikali 3 itu dapatnya 84. Nah, ini sama. Ya, berarti ini termasuk benar. Kemudian renang. Renang itu 25. 25 dikali 3 itu dapatnya 70. 75 juga. Ya, ini benar. Oke, jadi ada 3 pernyataan yang benar. Apakah bisa dipahami ya, teman-teman semua, adik-adik semua? Ya, kalau misalkan masih bingung bisa ditanyakan di bagian komentar. Intinya soal ini, cara kerjanya ini adalah yang di sini. Ingat tadi, ya, kita perlu berikan tanda stabilo bahwa soal seperti ini ya, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran itu menyerupai dengan perbandingan senilai. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Silakan. Ya, ini kita perhatikan ya, ini hasil tes matematika kelas 11 yang dinyatakan dalam diagram batang. Nah, di sini coba ya, kita langsung cari yang ada angkanya. Ia ingin membandingkan hasil belajar 3 kelas 9, yaitu 9A, 9B, dan 9C. Setelah tes selesai, jawaban dikoreksi secara teliti. Bu Rina menjawab bersama tim guru mencatat nilai setiap murid dan mengelompokkan berdasarkan rentang 40, 50, 60, sampai 90. Oke, nah ini kita langsung perhatikan ya. Ini mungkin tidak gambarnya ya, warnanya agak mirip-mirip, tapi kita urutkan saja ya. Ini 9A, 9B, 9C, mulai dari ke bawah ini yang terang, ini juga ke kanan itu terang. Berarti ini bisa dikatakan ini A, ini B, yang ini C. Begitu seterusnya ya. Nah, coba kita lihat. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah rata-rata nilai tes matematika yang tepat? Nah, baik. Ini bagusnya, teman-teman semua, bagusnya ini kalau kita sajikan dalam diagram atau tabel ya, bukan diagram. Seperti ini jadinya. Ini kan coba dilihat ya, diperhatikan dulu. Kita terawang satu-satu. Ini saya coba hapus. Ya, ini kita urutkan dulu ya. Ini kan 40, 50, 60, sampai 90. Untuk nilai, ya ini adalah tabel kelas A, B, dan C. Untuk nilai 40 di kelas A itu satu orang, di sini pasangannya ya. Kemudian untuk yang 50 ini ada 4 orang. Terus yang dapatkan nilai 60 ini masih di kelas A, itu ada 10 orang. Kemudian di kelas yang dapatkan nilai 70 itu ada 6. Kemudian dapatkan 80 itu dapat 2 dan seterusnya. Begitupun untuk di kelas B, di kelas C. Ya, misalkan untuk yang mendapatkan nilai 70. Di kelas A tadi itu kan dapatnya 6 orang ya. Kemudian di kelas B itu ada 9 orang. Kemudian yang di kelas 9C itu ada 8 orang seterusnya. Jadi harus dikelompokkan dulu seperti ini, teman-teman semua. Bisa dipahami ya sampai di sini. Nanti adik-adik semua bandingkan saja tabelnya. Jangan sampai ada yang tidak sesuai angka yang kita masukkan di sini. Nah, kemudian
Untuk menghitung rata-ratanya, jadi untuk menghitung rata-ratanya di sini, itu kita butuh hasil kali semuanya. Ya, seperti ini. Jadi kita kalikan antara nilai dengan frekuensinya. Ya, memang harus seperti caranya. Jadi saya ulangi, kita butuh nilai hasil kali nilai dengan frekuensinya seperti ini. Misalkan 20 kali 1, 40, 50 kali 4, 200, 60 dikali 100, 60 dikali 10, 600, 70 kali 6, 420, 80 kali 2, 160, dan 90 kali 2 itu 180. Begitu seterusnya ya. Untuk di kelas B juga demikian. 40 kali 3 itu 120 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian begitupun di kelas C, 40 kali 1 40, 50 kali 2 100, sampai 90 dikali 6 itu 540. Kemudian setelah itu kita butuh totalnya. Kita jumlahkan semua ini. Jadi ini adalah total dari hasil kali nilai dengan frekuensi. Ya, kita jumlahkan ya, mulai dari 40 tambah 200 dan seterusnya sampai dapat 1600. Ini jumlahnya dari yang di atas sini, kemudian ini jumlah dari yang ini, 40 sampai 540. Jelas sampai di sini? Ya, saya kira jelas ya. Nah, kemudian kita bisa hitung satu-satu. Yang pertama rata-ratanya untuk kelas 9A. Ya, jadi rata-rata kelas 9A di sini itu sama dengan 1600, ya, seperti ini, dibagi dengan jumlah frekuensinya yang kelas A. Nah, kita totalkan untuk frekuensi. Ya, frekuensi kelas A di sini, jumlahnya semua, 1 tambah 4 tambah 10, tambah 6, tambah 2, tambah 2, dapatnya 25. Untuk total frekuensi kelas B itu, 3 tambah 5 tambah 2 dan seterusnya, dapatnya 30. Kemudian frekuensi kelas C itu adalah 25 juga ya. Berarti di sini 1600 dibagi dengan 25 itu berapa? Dapatnya 64. Nah, ini benar. Kemudian rata-ratanya kelas B. Dapatnya di sini adalah 2040 ya, dibagi dengan 30. Ini dapat 68. 68 ya, ini salah. Kemudian rata-rata dari kelas C adalah 1780 dibagi dengan 25. Ini dapatnya 71,2. Di sini 72,1 salah juga. Nah, kemudian untuk menghitung rata-rata gabungannya, berarti itu kita totalkan semua ini, jumlahkan 1600 tambah 2040 tambah 1780, dapatnya 5420. Dibagi dengan jumlah ini semua, 25 tambah 30, 55 tambah 25 itu 80. 5420 dibagi 80 dapatnya 67,75. Ya, ini benar. Ya, silakan dipahami coba ya. Nanti dibantu hitung ulang, jangan sampai ada yang kesalahan dalam perhitungan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24, masih soal yang sama ya. Tapi di sini yang ditanyakan adalah jangkauannya. Ada jangkauan, ada kuartil, jangkauan kuartil dengan simpangan kuartil. Ya, kita munculkan lagi tabel yang tadi ya, yang di sini. Ya, kita butuh dua tabel yang di sini, teman-teman. Nah, kemudian untuk menghitung jangkauan, jangkauan itu adalah untuk kelas 9A. Jangkauan itu rumusnya nilai maksimum. Kenapa ditulis begini ya? Ini jangkauan. Ya, dirumuskan dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nilai maksimumnya kan 90 ya. Ada yang mendapatkan 90, dikurangi nilai minimumnya itu 40. Berarti jangkauannya ini sama dengan 50. Nah, ini benar. Oke. Untuk menentukan kuartilnya ya, jangkauan kuartil dengan simpangan kuartil, kita buatkan dulu satu slide seperti ini ya. Ini kita pindahkan. Untuk menghitung kuartil ya, karena ini yang dihitung adalah kelas 9B dan 9C, kita butuh dua kolom tambahan seperti ini. Namanya frekuensi kumulatif, gitu ya. Jadi karena yang dihitung cuma B dengan C, kita buatkan kolom B dengan kolom C.
Frekuensi kumulatif itu cara mengisinya itu begini. Yang pertama itu kan kita tulis dulu 3 ya di sini untuk kelas B. Kemudian 3 tambah 5 dijumlahkan ke sini. 3 tambah 5 ditulis 8. 8 tambah 2 itu 10. 10 tambah 9, 19. 19 tambah 7, 26. 26 tambah 4, 30. Ya. Nah, kemudian begitupun dengan kelas 9C. Pertamanya ini kita tulis dulu angka yang di sini. Kemudian 1 tambah 2, 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 3, 19. 19 tambah 6 itu 25. Nah, kita ingatkan kembali rumus untuk menentukan kuartil seperti ini, guys. Ya, tergantung ini datanya ganjil atau datanya genap. Nah, kalau misalkan jangkauan kuartil itu, berarti rumusnya adalah, ini kan tadi benar ya. Rumusnya ini adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Kalau simpangan kuartil, rumusnya adalah 1/2 Q3 dikurangi dengan Q1. Untuk kelas B di sini, karena kan dia genap, ya ini kan genap ya. Berarti nanti kita pakai rumus yang di sini, yang kedua, jumlah data genap. Jadi kita cari berapa Q1 dengan Q3-nya. Caranya seperti ini ya. Ini kita langsung tuliskan hasilnya. Untuk Q1-nya itu, rumusnya adalah data ke 1/4 N tambah 1. 1/4 N, N-nya itu adalah banyaknya data ya. Ini banyak data atau jumlah frekuensi. Ini kan 30. Jadi 1/4 30 tambah 1 ya. Jadi 1/4 30 tambah 1, 31. 31 dibagi 4 itu dapatnya 7,75. Ini bukan minus ya, maksudnya itu data ke 7,75. 7,75 ini kita bulatkan menjadi 8. Ya. Jadi kita cari yang mana data ke-8 untuk di kelas 9B. Data ke-8 itu maksudnya begini. Ini kan kalau 3 artinya 1 sampai 3 gitu ya. 8 itu artinya 4 sampai 8. Artinya data ke-8 itu ada di sini sejajarnya. Berarti yang ini 50. Makanya di sini 50 jawabannya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian di sini data ke 31 ya. Ini kan rumusnya 3/4 N tambah 1. 3/4 dikali 31 itu 23,25. Ini kita bulatkan menjadi 23. Kita cek data ke 23 itu ada di mana? Ah, di sini. Dia masuk di sini. Nah, sejajarnya itu kan 80. Makanya 80 ditulis. Jadi jangkauan kuartil itu 80 kurang 50 dapatnya 30. Nah, ini salah. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi untuk di kelas C. Di kelas C itu dia begini. Nah, karena dia datanya ganjil, ya dia sebenarnya agak mirip-mirip ya dengan rumus yang di sini. Bedanya cuma di median. Cara menentukan median. Ini 1/4 N tambah 1, 1/4 N-nya 25. 25 tambah 1, 26. 26 dibagi 4 itu 6,5. Ingat kalau 6,5 itu, ini kan tidak sama ya. Ini 0,75, ini 0,25. 6,5 itu bisa dikatakan data di antara 6, data ke-6 dengan data ke-6 dengan data ke-7. Data ke-6-nya itu diperhatikan. Data ke-6-nya itu masuk di 8. Berarti 60. Nah, data ke-7 juga ada di 8. Makanya 60 juga. Jadi 60 tambah 60 dibagi 2 dapatnya 60. Nah, kemudian ini lagi 26. 3 dikali 26 dibagi 4 dapatnya 19,5. 19,5 ini ada di antara 19 dengan 20. Data ke-19 itu ada di 80 nilainya. Gitu ya. Kemudian data ke-20, 20 itu masuk di sini. Makanya dituliskan 90, ya 90 di sini. Jadi 80 tambah 90 itu 170 dibagi 2 dapatnya 85. Nah, sekarang tinggal dimasukkan. Jadi 1/2 Q3 dikurangi Q1, artinya 1/2, 80 dikurangi 60, itu 25. Jadi 1 dibagi 25, 25 dibagi 2 dapatnya 12,5. Ini sama, jadi pernyataan ini benar. Ya, semoga bisa dipahami ya penjelasan ini. Ini karena banyak yang tanya bagaimana menentukan kuartil untuk data yang disusun dalam bentuk tabel ya.
Oke, tapi kalau misalkan kalian minta itu kita bisa buatkan satu video untuk membahas bagaimana menentukan kuartil untuk lebih mendalam lagi ya, khususnya data tunggal seperti ini. Ya, coba nomor 25, silakan. Ya, nomor 25 ini soal tentang peluang ya. Ini kan sebuah kotak berisi 12 bola, yaitu yang diberi dari nomor 1 sampai di nomor 12. Berarti NS-nya itu ada 12. Peluang itu kan rumusnya NA per NS ya. Nah, dari kotak tersebut diambil sebuah bola, tentukan ya atau tidak untuk setiap pernyataan yang berikut. Yang pertama, apakah peluang terambil bola bernomor bilangan kelipatan 5 adalah 1/6? Yang mana itu yang kelipatan 5? Yaitu 5, 10, ya, berapa lagi? Itu saja ya, karena sampai 12. N-nya ini ada 2. Jadi peluangnya adalah 2 per 12 atau 1/6. Ini benar. Kemudian yang bernomor bilangan genap. Bilangan genap itu yang mana? Yang ini. 2, 4, 6, 8, 10. Ada 5 ya. Sama 12 juga. 12 masuk ya. Ini ada 6. 6 per 12 ini sama saja dengan 1/2. Ini salah. Tidak ya. Kemudian berikut di sini. Terambil bernomor bilangan prima. Yang mana bilangan prima? Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7 dengan 11. Ada 5. Berarti peluangnya itu 5 per 12. Ini 1/3 ya. Ini juga salah. Baik, saya kira demikian ya pembahasan untuk paket ketiga. Nanti di kesempatan berikutnya kita bahas lagi paket keempat.